Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kakak akan membahas mengenai soal-soal tentang peluang kejadian dan peluang atau distribusi peluang binomial. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Ayo kita langsung aja cekidot. Nah, ini ada nomor 1 nih. Benny melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali. Kemudian variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar. Nah, jadi variabel acaknya itu sisi gambar yang diperoleh. Hasil yang mungkin untuk variabel acak X adalah, nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian tidak usah menentukan ruang sampelnya, atau melainkan dengan suatu logika ya, atau logika di mana bahwa ketika kalian tidak beruntung, ketika uang logam dilemparkan sebanyak 3 kali, misalkan ini uang logam uang 1 ya, uang 1, kemudian ini uang 2, kemudian ini adalah uang 3. Nah, kalau misalkan kalian tidak sudah beruntung, maka kalian ketika pelemparan pertamanya ada angka, gitu kan? Terus pelemparan keduanya angka juga, terus yang pelemparan ketiga juga angka juga. Nah, berarti di sini si X-nya itu, X kecilnya itu adalah berapa? Yoi bro, 0. Nah, itu. Gitu ya. 0 ya. Oke ya. Nah, kalau kalian menentukan ruang sampel terus satu-satu, habis AAA, terus AAB, terus ABA, atau dan seterusnya, nanti itu lama, membutuhkan waktu lama. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua itu ketika kalian memperoleh sisi gambarnya itu 1. Misalkan ini angka, terus angka lagi, gambar gitu ya. Nah, berarti ini 1. Bisa kan? Nah, kemudian juga berarti X-nya bisa juga, X-nya itu sama dengan 1. Nah, gitu ya. Kemudian selain 0 dan 1 bisa juga 2 kan? Ya, pelemparan 1 misalkan angka, ini gambar, ini gambar. Berarti ada X yang ketiganya itu ada 2. Ini adalah X kecil ya. Oke, 2. Mantap ya. Kemudian bisa juga ketika kalian beruntung, pelemparan ketiga kali atau 3 kali pelemparan itu kalian mendapatkan semuanya itu sisi gambar semua. Berarti di sini ada 3. Nah, dengan kata lain, variabel acak yang mungkin itu berarti X besar itu sama dengan apa? Iya, bro. Nah, ini pakai himpunan 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, seperti itu. Kak, kalau 4 bisa nggak? Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena pelemparan juga sebanyak 3 kali gitu ya. Paham ya? Ocer ya? Gampang ya? Gampang. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor berikutnya. Denny melakukan sebuah dadu 1 kali. Jika variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul, oke, di sini X-nya itu mata dadu yang muncul, ocre. Maka variabel acak X itu berapa ya? Oke. Di sini mata dadu, oke, tahu dadu ya? Ada berapa mata dadu? Ada 6. Yaitu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, kemudian ada 6. Nah, ini semua merupakan apa? Kemungkinan yang akan terjadi pada si apa? Nah, itu ya, variabel acak X. 0-nya mungkin nggak ada, karena di sini tuh X-nya itu menyatakan mata dadu yang muncul. Kalau 0 bukan mata dadu. Paham ya? Ocer ya? Ocer, berarti sesuai jawaban yang B. Nah, gitu. Ocer, mantap, ajib ya. Lanjutkan cucut, ya lanjut. Soal berikutnya, nomor 3. Dewi melemparkan 5 keping uang logam. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi angka yang diperoleh. Nah, sama seperti ini ya. Sisi angka yang diperoleh, tapi ini 5. Nah, gitu ya. Nanti si variabel acak X-nya itu yang mungkin itu apa? Silakan kalian kerjakan di buku catatannya sebagai evaluasi. Paham ya? Lanjut, soal berikutnya ini sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 2 anak. Oke, 2 anak. Anaknya itu anak laki-laki, anak perempuan. Kalau varia, walau alam ya, nggak ada ya. Jadi ada 2 anak. Antara jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Nah, jika variabel X menyatakan banyak anak perempuan, maka X yang mungkin. Oke, silakan kalian kerjakan sama dengan yang soal sebelumnya. Seperti itu ya.
Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yang ini. Oke. Perhatikan tabel distribusi frekuensi variabel acak X berikut. Nah, ini tabel frekuensi atau distribusi peluang ya, distribusi peluang. Karena di sini ada peluang X besar sama dengan X kecil. Ini adalah X kecilnya 1 2 3 4 5. Oke ya. Nah, di sini biar kalian nggak bingung. Nah, di sini tuh ini tuh yang himpunan ini merupakan suatu variabel acak, tapi yang 0 ini adalah X kecilnya, 1 ini X kecilnya, paham ya? Oke, next, nice ya, nice. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat tengok. Nah, pokoknya kalau si fungsi peluang, semua kolom yang ini, semua kolom yang ini, semua kolom yang ini, kalau dijumlahkan itu pasti hasilnya apa? Pasti hasilnya itu harus sama dengan yoi bro, harus sama dengan 1. Nah, berarti kalau kalian mau mencari si K, nilai K, maka tinggal dijumlahkan aja sama dengan 1. Berarti ini kita jawab 1/6 ditambah, atau ini karena penyebutnya tertingginya 12, berarti 1/6 kita buat per 12. Maka 1/6 bisa kita tulis menjadi 2/2. Oke, 2/12. Yoi bro. Nah, ini per 12. Kemudian ditambah lagi 1/4 bisa kita tulis 3/12. Nah, biar cepet ini bro, itu ya. Kalau bisa cepet kenapa enggak gitu ya? Oke Kak, kalau bisa mudah kenapa dipersulit? Asik. Ditambah Kak, kemudian ditambah lagi apa? 1/12. Kemudian kita tambah lagi berapa? 1/3 itu berarti kalau 3 dikali 4 12, berarti 1 kali 4 4/12. Oke, sama dengan jumlahnya harus berapa bro? Harus 1. Nah gitu, tinggal ini lihat pembilangnya 2 tambah 3 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 4 9 ya, berarti ini 9/12 ya tuh, ditambah Kak. Nah gitu, terus sama dengan 1. Nah gitu, bisa ya. Berarti K nya dapat berapa? Tinggal 1 aja, kurangi 9/12, berarti K nya itu adalah berapa bro? 12 kurangi 9 berapa bro? Yoi bro, 3/12. 3/12. Nah, sama juga dengan berapa 3/12 itu bro? Yoi, 1/4. Nah, itu berarti sesuai jawaban yang C. Nah, itu paham ya? Oke, lanjut, next. Sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 3 anak. Variabel acak X menyatakan banyak anak perempuan. Banyak anak perempuan. Variabel acaknya banyak anak perempuan. Nilai peluang X sama dengan 1 adalah, oke. Di soal sebelumnya kita disuruh mencari si variabel acaknya. Nah, sekarang kita mencari peluang. Nah, sebelum kita bicara ke titik sampel, bahwa peluang itu ada yang namanya ruang sampel. Kita cari tahu dulu ruang sampelnya. 3 anak nih, kira-kira 3 anak. Nah, ruang sampelnya berapa kira-kira? Tinggal gini aja, kan 3 anak nih, berarti 3 mencari ruang sampel ya, atau R aja, ruang sampel. Sama dengan, ini cara cepatnya ya, ada 3 anak. Nah, sedangkan anak yang mungkin lahir itu ada anak laki-laki dan perempuan, ada 2 jenis kan? Berarti di sininya itu 2, oke, 2 jenis ya. Ada berapa anak? 3, berarti 2/3. Nah, gitu. Yang mungkin ya, kalau menentukan ruang sampel gitu ya. Maka sama dengan 2/3 adalah 8 bro. Nah gitu, ini adalah 8 ruang sampel. Nah sekarang kita akan menentukan titik sampel dari si variabel acak ini, bahwa X sama dengan 1, artinya si 1 ini adalah anak perempuan. Nah berarti kita tentukan ini apa yang mungkin, bisa aja ini kan laki perempuan, laki juga, atau laki-laki, ini laki-laki semua ya, laki-laki semua, terus laki-laki perempuan. Nah itu ya, kemudian laki perempuan, laki perempuannya ini 1 2, kemudian bisa juga apa, perempuan laki ada berapa, 1 2 3 gitu ya. Terus ada juga sebetulnya di sini ada perempuan laki, bisa gitu kan, dan seterusnya. Tapi di sini adalah menyatakan si X nya itu, si anak perempuannya hanya 1,
nggak boleh 2, nggak boleh 3. Dan ini kalau ditulis sampai ke bawah pasti jumlahnya itu sebanyak 8. Nah ini tuh adalah ruang sampel. Nah maka yang anaknya si perempuan aja, nah si perempuan aja, perempuannya hanya 1, berarti laki-lakinya 2, yaitu berapa? 3 ruang sampelnya, titik sampelnya 3, ruang sampelnya 8. Maka peluang X sama dengan 1 itu sama dengan berapa? Titik sampel dibagi ruang sampel, berarti 3 dibagi 8 gitu bro. So jawaban yang C aja. Nah gitu ya. Oke ya. Next soal berikutnya yaitu nomor berapa? Ya, Ngadoni melakukan pelemparan dadu. Oke, ini hampir sama dengan ini. Silakan kalian kerjakan ya. Oke ya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan yang ini. Nah, sebuah kantong berisi 3 butir ocre. Berarti lihat nih, sebuah kantong berisi 3 butir kelereng merah dan 5 butir kelereng putih. Ada 3 merah, 5 putih. Oke, berarti 3M, 5P. Nah, dari dalam kantong tersebut diambil 2 sekaligus. Variabel acak X menyatakan kelereng merah terambil. Kelereng merah terambil. Nilai P peluang X sama dengan 2 adalah kelereng merah ya. Kelereng merah. Oke, berarti kita tentukan dulu kalau ada peluang itu ada ruang sampel. Nah, ruang sampelnya itu tinggal langsung aja. R atau ruang sampelnya R sama dengan, karena ini ada di dalam kantong, kita bisa menggunakan suatu kombinasi. Berarti kalau mencari ruang sampel kita nggak perlu memperhatikan syarat ya. Tinggal ini lihat dalam kantong, kelereng dalam kantong itu tinggal dijumlahkan baik merah maupun putih, itu 8. Berarti diambil 2, berarti 8 kombinasi 2. Nah maka sama dengan caranya apa? 8 turun 2 kali, berarti 8 dikali 7. Nah dibagi 2 sampai 1 turun 2 kali 1 gitu ya. Terus kemudian ini coret ngek 2, ini coret ngek, jadi sisanya 4 bro. Nah kemudian ini 4 kali 7 yoi bro, berapa? 28. Nah 28 berarti ruang sampelnya 28. Oh semuanya 28. Nah sekarang kita tentukan titik sampelnya dengan cara lihat ini. Diambil 2 merah, terambilnya merah kalau X, berarti ini PX sama dengan 2, artinya terambilnya itu 2 bola merah. 2 bola merah, berarti ya udah titik sampelnya itu atau titik sampelnya itu S ya, titik S aja lah, S titik sampelnya itu sama dengan berarti si 3. Nah kenapa 3? Karena bola merah banyaknya, diambil 2. Nah gitu bro, maka sama dengan tinggal 3 turun 2 kali 3 kali 2, nah 2 kali. Oke, nah 2 dibagi 2 sampai 1, 2 kali 1. Nah gitu. Kemudian kita coret lagi yang bisa dicoret. Ini coret, ini coret. Maka ini hasilnya berapa bro? Sama dengan 3. Nah maka peluang X sama dengan 2 ya, si variabel acak ini menandakan wanita ya. Oke, maka sama dengan untuk yang namanya peluang pasti perbandingan antara titik sampel dan ruang sampel. Titik sampelnya 3, berarti ini 3 per ruang sampelnya adalah 28. Nah jadi banyak cara untuk menentukan ruang sampel ya, seperti itu. Paham ya? Tergantung permasalahannya. Kalau misalkan seperti ini kelereng atau apapun dalam satu kantong kita menggunakan kombinasi. Paham ya? Oke, kan ini kan cucut. Lanjut. Oke. Nomor selanjutnya, sebuah kotak berisi 3 bola merah dan bola putih. Oke, ini masalahnya sama tapi yang ditanyakannya itu berbeda ya. 3 bola merah dan 5 bola putih, berarti 3M. Oke, kayak tadi ya, dan 5 dan 5T. 5T. Oke. Dalam kotak diambil 2 sekaligus. Variabel acak menyatakan banyak bola putih yang terambil. Nilai PX besar kurang dari sama dengan 1. Oke, kalau ini lebih ke kumulatif ya, kumulatif, jadi ada penjumlahan. Nah artinya berarti kita akan menentukan si X kecilnya, kemungkinan terambil 2 sekaligus ada enggak. Yang pertama, ketika kita mengambil 2 bola itu yang dapatnya 0. Maksud 0 di sini tuh, nah karena variabel acak di sini adalah bola putih, jadi kemungkinan pertama itu kita ambilnya itu bola
merah dan bola merah, jadi 2 kali merah, artinya berarti si putihnya nggak ada, berarti 0. Oke ya, berarti 0. Kemudian bisa juga kita mengambil 1 bola merah dan 1 bola putih. Nah gitu ya, bisa juga kita mengambil 1 bola putih, 1 bola putih, jadi 2 bola putih gitu. Nah maka dari itu artinya peluang X besar kurang dari sama dengan 1, maka sama dengan ini tuh berarti apa? Peluang, oke, ini kumulatif ya, X besar sama dengan 0. Nah artinya 0 berarti ketika kita itu mengambil 2 bolanya itu hanya merah-merah gitu ya, hanya merah, putihnya nggak terambil. Kemudian ditambah peluang, oke, X besarnya berapa? Sama dengan 1 karena kurang dari 1. Kalau 2 bisa Pak? Bisa aja kalau yang ditanyakannya X kurang dari sama dengan 2. Tapi kalau kalau pertanyaannya kurang dari sama dengan 1 berarti sampai 1 doang gitu ya. Jadi artinya 1 itu terambilnya bola putihnya 1, bola merahnya 1. Oke, kita langsung jawab aja di sini. Yang pertama sama dengan, oke, sama dengan, nah peluang X sama dengan 0 berarti artinya apa? Artinya 0 itu kan bola apa, si X ini adalah bola putih, artinya berarti 3 kombinasi 2, 3, oke, kombinasi 2. Kenapakah seperti itu? Karena yang terambilnya itu adalah bola merah. Sehingga di sini X-nya itu kan putih, berarti kalau terambil 2 bola warna merah berarti 3. 3 itu kenapa 3? Karena apa? Karena apa? Di dalam kantong itu bola merah ada 3. Ditambah ya. Kemudian peluang X sama dengan 1, berarti artinya 1 itu 1 merah, 1 putih. Nah berarti merah 1 merah berarti 3 kombinasi 1. Nah jangan lupa dikali. Nah dikali, oke, dikali 1 bola putih berarti 5 kombinasi berapa? 1 juga gitu ya. Oke ya, paham. Next, lanjut. Sama dengan lagi, oke. Nah 3 kombinasi 2 berarti 3 turunin 2 kali, berarti 3 dikali 2 dibagi berapa? 2 turunin ini, 2 turunin 1, 2 dikali 1. Oh ternyata ada yang dicoret Kak, ini 2-nya coret ngek, ini 2-nya coret ngek. Nah gitu, sehingga kita peroleh ini ditambah, nah yang ini berarti 3 kombinasi 1 itu pasti hasilnya 3 ya. Udahlah, percaya ya, 3 dikali berapa? 5 kombinasi 1 ya, udah 5. Oke, maka ini sama dengan, oke, sama dengan berapa? Yoi bro, ini kan 3 ditambah 15 berapa jadinya bro? Yoi bro, jadi 18. Nah gitu, ini tuh adalah apa? Nah 18 itu masih nilai dari ini, X sama dengan 0, X sama dengan 1 ditambah ya. Nah karena di sini peluang, maka dibagi, oke, dibagi ini titik sampelnya dibagi, maka dibagi. Nah ini ruang sampelnya sudah kita peroleh, yaitu berapa? Nah ini tuh 3 merah 5 putih. Nih soal yang sama ya, tapi pertanyaannya beda. Nah ini yaitu ruang sampelnya 28. Nah artinya apa? Yoi bro, artinya itu, nah ini 18 itu per 28. Nah gitu bro, jadi ini soalnya sama tapi pertanyaan berbeda. Kalau ini X nya kurang sama dengan 1, kalau itu mah X nya sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya gitu ya. Oke ya, paham ya? Oke, paham ya. Jadi sesuai jawabannya 18 per 28, ada 18 per 12, 18 per 28. Oh ternyata di sini nggak ada ya. Oke, jadi jawabannya apa? F. Iya, yoi bro. Nah itu ya, kan ini kan cucut. Yuk lanjut. Nomor berikutnya yang ini apa? Variabel. Oke, ini yang ini sama dengan yang ini ya.
Oke, berarti kalau peluang X lebih dari 1, X kurang dari sama dengan 4, berarti 1, 2, 3, 4 nanti dijumlahin. Peluang atau peluang F1 nya berapa, peluang X2, X3, X4 berapa nanti dijumlahin, nanti dapat hasilnya. Gitu ya. Silakan kalian kerjakan di buku catatannya. Kemudian next, kita tengok lagi soal nomor berapa. Yoi bro. Nih, soal berikutnya yaitu ini nih. Sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali. Dadu dilempar 4 kali. Peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah, oke. Nah, ini berarti berkaitan dengan binomial. Oke. Berarti kita harus tahu dulu rumusnya. Rumusnya itu binomial. Ini apa? X terus N terus P. Nah, gitu. X N P. Nah, itu ya. Akan sama dengan N combinasi, nah combinasi X dikali P, kemudian dipangkatin X, ini X ya, X, kemudian dikali Q, dipangkatin N, dikurangi X. Nah gitu. Jadi ini adik-adik harus ingat nih dari si binomial ini. Nah, kasih kotak Kak, boleh ya. Terus kita ke sini terus, oke. Nah, gitu ya. Kemudian ya langkah selanjutnya kalian harus tahu, harus cari nilai X N P-nya. Oke, di sini adalah N itu banyaknya ya. Berarti di sini kita tulis N-nya itu sama dengan, oke, di sini N itu sama dengan berapa, Bro? Dadu 4 kali berarti 4. Nah, kemudian si P, nah sebelum X kita P, kita misalkan dulu kalau si P atau kita misalkan si sukses itu sukses. Oke, sukses itu apa? Sama dengan nih mata dadu kelipatan 3, mata dadu kelipatan 3, kelipatan 3, mata dadu kelipatan 3. Oke, kelipatan 3. Maka si P-nya, P itu adalah apa? Simbol atau lambang dari si sukses. Nah, peluang dari si P, peluang dari si P itu adalah, lihat, kelipatan 3 itu di sini berapa aja kelipatan 3, Bro? Ada 3 atau 6. Berarti ada 2 ya. Ada 2 kan? Ada mata dadu 3 dan mata dadu 6. Ada 2. Nah, maka peluang si P karena dia kelipatan 3 sukses, maka ini kan 2 nih. Berarti titik sampel itu 2, dan titik sampel dibagi ruang sampel. Ruang sampel dari dadu berapa? 1 dadu. Berarti 6, 2 per 6. Atau bisa ditulis sama dengan 1 per 3, Bro. Oke. Nah, kalau si Q-nya, nah udah tahu P, terus si Q-nya itu sama dengan, kalau ini 1 per 3 berarti Q-nya 1 per 3 tambah berapa? Sama dengan 1. Berarti 2 per 3, Bro. Nah, gitu. Tinggal kita cari si siapa? Si bukan ya, si X. Nah, X-nya itu adalah sama dengan, nah si X ini masih berrelasi dengan ini si P. X itu adalah ini sukses. Kelipatan 3. Ada berapa kelipatan 3? Sebanyak 2 kali, berarti 2. Nah, maka binomialnya adalah sama dengan X N P. Udah tahu, berarti langsung N berarti 4. Combinasi berapa? 2 dikali P-nya 1 per 3, dipangkatin berapa, Bro? Yoi, dipangkatin X. X-nya berapa? 2, Bro. Dikali 2 per 3, dipangkatin berapa? 4. 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 2. Nah, gitu, Bro. Maka ini sama dengan 4 turun 2 kali, 4 dikali 3 dibagi 2 turun sampai 1. Ini si 2 ini turun sampai 1 dikali 1 per 9, terus dikali lagi, ini kan pasti 2 berarti 4 per 9. Nah, gitu, Bro. Pokoknya kalau di jumlah jamble ini pasti hasilnya, oke, kita coret dulu aja lah yang ini. Ini kan 2 2 2, ini kan 6 24. Itu berarti 2 kali 3 6, 6 kali 4 24 per 81. Nah, dari mana 81? 9 ke 9. Maka sama dengan ini. Berapa hasilnya, Bro? Sekitar ini kalau kalian cari di kalkulator 0,2. Sebetulnya kalau ini segini juga sudah cukup ya, tapi karena optionnya di sini sampai
desimal berarti langsung aja kalian pakai kalkulator. 2963. Nah, seperti itu. Nah, begitu ya. Nah, nomor yang ini silakan kalian kerjakan. Nah, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.